Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawanti Majid dengan NPM 0735201188. Kelas 4IF3 dengan mata kuliah Etika Profesi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu dengan mata kuliah Etika Profesi. Di sini tugas saya itu berkaitan dengan illegal content. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan illegal content, apa itu illegal content dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan illegal content? Jadi illegal content adalah dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Pada beberapa kasus, hukuman atau sanksi seseorang yang terlibat dalam illegal content terkadang hanya pada penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak mendapatkan hukuman yang dia mengunduh sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi yang mendapat hukuman tuh hanya yang mengunggah. Nah, kemudian di sini contoh kasus illegal content yaitu seperti pornografi. Nah, kasus kejahatan ini memiliki modus untuk membuat situs pornografi. Seperti motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime. Kemudian sebagai tindakan murni kejahatan. Nah, hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat situs-situs pornografi yang sangat berdampak buruk terhadap masyarakat. Nah, kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk dengan contoh kasus illegal content. Illegal content. Nah, kemudian berikut ada penyebaran berita yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada penipuan melalui situs internet, kemudian ada melalui penipuan lewat email. Nah, contoh penipuan melalui situs internet ini kejahatan yang memiliki modus penipuan. Kejahatan ini memiliki motif cybercrime juga sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan pihak penyelenggara cybercrime ini dikarenakan pihak penyelenggara dengan sengaja membuat situs untuk menipu pembaca atau masyarakat. Kemudian kasus cybercrime ini dapat termasuk dengan jenis cybercrime juga. Kemudian cybercrime itu termasuk dengan contoh kasus illegal content. Nah, kemudian penipuan lewat email. Nah, kejahatan ini dia menawarkan imbalan yang besar. Itu contohnya itu kalau contoh penipuan lewat email itu pelaku kejahatan menawarkan imbalan yang besar, yaitu uang yang bernilai miliaran rupiah. 30% itu akan mendapat 30% itu yang didapatkan oleh si pelaku. Nah, hanya saja kemudian diketahui dari beberapa laporan mereka terlebih dahulu harus mengirimkan sekitar 0,1% dari dana yang akan menjadi milik korban kepada penipu tersebut. Ujungnya setelah dikirim, uang yang dijanjikan tidak akan diterimanya lagi. Nah, itu contoh kasus penipuan lewat email. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi di sini yaitu yang pertama, seiring dengan berkembangnya teknologi, kemudian menyebabkan munculnya kejahatan dunia maya. Kemudian berikut itu kurangnya keamanan pada situs-situs pada internet. Oke, kemudian berikut itu dampak kasus dari illegal content, yaitu merusak moral anak bangsa, kemudian merusak nama baik atau popularitas. Nah,
di sini ada solusi untuk menangani kasus illegal contents. Nah, yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Nah, kemudian memproteksi gambaran atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Nah, kemudian meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntut perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Nah, kemudian meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. Nah, jadi kesimpulannya, dari contoh kasus illegal contents itu sangat mempengaruhi kita sebagai pengguna. Jadi perlu diperhatikan bagi pengguna internet maupun sebagainya. Jadi sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.